Kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang menjerat dokter kecantikan Richard Lee masih bergulir di Polda Metro Jaya. Pada Kamis, 19 Februari 2026, Richard Lee menjalani pemeriksaan terkait produk skincare dan treatment kecantikan yang dipersoalkan. Di hari yang sama, Dr. Samira Farahnaz alias Doktif juga berada di Polda Metro Jaya. Ia mengaku datang untuk memastikan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Pertarungan dua figur publik dunia kecantikan kini resmi masuk fase hukum terbuka, dengan keduanya sama-sama berstatus tersangka. Doktif mengungkapkan sempat bertemu langsung dengan Richard Lee di Polda Metro Jaya. Menurutnya, saat itu Richard terlihat panik, pucat, dan menunjukkan ekspresi tertekan seperti orang yang sedang mengalami stres. Terkait munculnya rasa iba, Doktif menegaskan dirinya tidak merasa kasihan. Ia berpandangan bahwa proses hukum harus tetap berjalan tanpa mempertimbangkan faktor emosional. Ia juga menyinggung dugaan praktik yang dinilainya merugikan konsumen. Menurut Doktif, keuntungan finansial yang diperoleh dari masyarakat semestinya disertai tanggung jawab, terutama jika produk yang dijual terbukti bermasalah. Karena itu, ia menilai tidak ada alasan untuk menghentikan proses hukum. Perseteruan Doktif dan Richard Lee bermula dari konten ulasan produk kecantikan yang dibuat Doktif. Dalam sejumlah kontennya, Doktif menuding beberapa produk milik Richard Lee melakukan overclaim atau klaim kandungan yang dinilai tidak sesuai. Merasa dirugikan, Richard Lee melaporkan Doktif atas dugaan pencemaran nama baik. Sebaliknya, Doktif melaporkan Richard Lee atas dugaan penyebaran informasi bohong dan pelanggaran perlindungan konsumen. Perkembangan terbaru, keduanya sama-sama telah ditetapkan sebagai tersangka. Doktif menjadi tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik. Richard Lee menjadi tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen. Kasus ini juga diperkuat dengan munculnya mantan karyawan Richard Lee yang memberikan kesaksian kepada Doktif terkait dugaan praktik produksi skincare yang disebut tidak sesuai aturan. Meski sempat ada upaya mediasi, kedua pihak menyatakan tidak ada lagi peluang damai dan sepakat menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan figur publik dengan jutaan pengikut di media sosial dan bisnis kecantikan bernilai besar. Selain menyangkut reputasi pribadi, perkara ini juga membuka diskursus soal transparansi klaim produk skincare, pengawasan industri kecantikan, batas kritik versus pencemaran nama baik dan perlindungan konsumen di era digital. Publik kini menunggu bagaimana proses hukum di Polda Metro Jaya akan membuktikan tudingan dari kedua belah pihak. Nggak bakal bisa. Udah dimaafin, kamu kita dia udah dimaafin. Bentar dok, belum. Terus dia senyumnya lucu gitu, senyum panik. Oke. Dok, tadi ketemu DRL di dalam, mungkin gimana dok? Ketemu nyapa, jadi Doktif kan nyapa duluan ya. Kan katanya kan kamu kan kalau di depan ngomongnya cuma sejawat gitu kan, merasa malu, sedih. Di dalam tadi yang nyapa siapa ketemu kan Doktif duluan. Richard, ya, gimana kabar Richard? Gitu ya. Terus kamunya, iya, gitu langsung kamu pergi. Gitu ya kan. Terus Doktif juga kesempatan itu 3 kali ketemu ya guys. Jadi 2 kali ketemu pada saat sisipan di lorong mendebarkan ya, lorong krim sus yang mendebarkan. Yang kedua kita ketemu pada saat beliau lagi duduk di pojokan ya, karena kan Doti juga diperiksa, duduk di pojokan. Doti menyampaikan bahwa ada titipan salam dari Kartika Putri ya, titip salam dan menyampaikan bahwa kesalahan dia, framing dia dulu sudah dimaafkan oleh Kartika Putri. Dianya tersenyum ya. Dan juga Dokter mengingatkan kepada babunya Hans ya, si Hans, untuk terus silakan menyerang Dokter ya, karena dia juga sedang Dokter laporkan di Polda Jabar ya. Jadi berdua ini, sepasang ini, DRL dan babunya si Hans juga sudah Dokter laporkan di Polda Metro Jaya, dan saat ini mungkin sebentar lagi juga akan dipanggil seperti itu. Jadi tadi juga Dokter menyampaikan pesan ke babunya si Hans untuk silakan terus menyerang bersama dengan akun-akun buzzer-buzzernya dia receh-receh itu, silakan terus, karena sekarang tidak ada buzzer yang tidak ketangkap ya. Ingat kasusnya di Jabar, semua buzzer juga ketangkap, begitupun dengan buzzer-buzzer yang milik DRL, semuanya akan diperiksa. Jadi tinggal tunggu waktu. Prinsipnya Doktif pegang kepalanya, potong kepalanya dulu, buntutnya nanti akan ikut.
ada ketakutan, dia tuh beraninya cuma di medsos. Manusia-manusia seperti ini berani hanya di medsos. Ingat nggak kasus yang bokir? Justiper dari Medan. Pada saat ketemu kayak apa gayanya dia? Gak ada yang berani ketemu dengan dokter langsung. Ayo, mau ngomong apa kamu? Silakan depan saya. RG, ngomong sama saya langsung. Gitu. Ayo, gak ada yang berani, semuanya ketakutan. Gitu. Jadi semua ketakutan juga. Jadi terjadi tadi juga daerah juga tuh, ya. Oke? Dok, Tadi pemeriksaannya lain. Tadi pemeriksaannya dok itu soal brand kendir ya, bukan soal kasus yang DRL lain. Jadi tadi pemeriksaan brand kendir, bagaimana dia kok bisa NA-nya itu tidak ada, produknya masuk ke toko-toko besar, sementara NA-nya palsu gitu. Jadi tadi diperiksa di dalam juga memang terlihat sekali, bahkan penyidiknya juga agak-agak bingung loh, dok nama NA-nya ini, tapi kok nama produknya kok ini? Nah, silahkan Bapak pikirkan sendiri. Dan juga ada pertanyaan soal badan POM juga nggak tadi? ya, semuanya sudah tadi. Cuma ada beberapa yang emang harus diperjelas lagi, harus ada screenshot dari BPOM-nya, semuanya itu sudah sebentar lagi Pak proses. Gitu aja ya. Dok, terkait tempat yang laporan untuk Hans itu apa dok? Pasalnya mungkin dok? Itu untuk yang kasusnya Afrizal, inget nggak kasusnya anak buah yang diduga diperintah oleh saudara DRL untuk mengaku bahwa sebenarnya aku nggak mau kasih statement, tapi kalian dari pagi sampai malam sudah di sini, mana ini bulan Ramadan juga, luar biasa banget. Terima kasih ya semuanya. Saya baru aja selesai melaksanakan kewajiban saya untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya tentang produk yang saya jual. Sudah saya jelaskan semuanya dalam tadi, luar biasa banget. Kepolisian Indonesia sangat profesional dan juga enak ya bang ya tadi di dalam ya. Apakah aku dikasih buka juga tadi, baik banget, aku terharu sih. Dan aku sudah kasih apa ya penjelasan yang benar-benarnya dan sejujurnya. Sekali lagi semua produk yang sudah saya jual legal dan BPOM dan diproduksi sesuai dengan ketentuan. Saya nggak pernah jualan produk yang tidak berizin dan juga membahayakan masyarakat. Di luar dari itu saya nggak akan kasih statement karena itu sudah masuk ke pokok perkara. Saya percaya kebenaran itu, saya percaya dengan kepolisian Indonesia dan saya percaya kebenaran itu akan seterang cahaya tanpa perlu kita teriak-teriak menjatuhkan orang lain. Terima kasih ya. Terakhir ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.